nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuanmu walaupun hanya sedikit, maka dengan itu bermakna engkau telah menghidupkan pada hari itu antara sembahyang. Nah, jadi kita jelaskan dulu. Nah, walaupun sedikit jersidin, walaupun hanya sedikit bersedekah apabila itu hari Jumat tadi nah jadi hari Jumat itu jangan sampai kita ketika ke masjid kan ada membuat duit di kantong untuk membuat kotak amal. Kan cilingan dijalankan nih. Nah, bilanya karena dijalankan cilingan kan ada di muka masjid tuh biasanya kotak rengganal tuh. Nah, di luar biasanya ada di luar rengganal tuh. Nah, kadang kali juga di dalam di tiang masjid tuh rengganal diandaki supaya nyaman orang membuat umpamanya misalnya pas kotak amal lewat sidin taguring kawa masih di luar membuat ya kalau tuh. Tapi ada juga kotak amal lewat sidin pura-pura guring. Pura-pura guring udah sudah lewat pada sidin bangun sidin. Pas dia dapat sidin guring. Hari Jumat jangan kada bersedekah. Walaupun cuma misalnya 2.000 Pak, 5.000 Pak, 10.000 saya kemampuan. Kenapa? Ini Jumat ini harus ada kita melakukan kebaikan dengan harta kita. Nah, tapi umpamanya lagi berduit, jangan mencari duit pacar. Duit banyak nih. Lagi hanyar gajian, ada 50.000 Pak buat. Hanya gajian 5 juta dari membuat aku tak apa 1.000. Buruk banget ulang. Panitia tuh pas menghitung duit kepikiran jadi 1.000 buruk kepikiran buruk apa. Dan kada zamannya lagi membuat kotak amal tuh duit pacah, duit perak terus lagi dibuat mengalihi panitia yang dibuat tuh 5.000 kan, 10.000 kan, nyaman orang. Nyaman menghitung. Makanya jurun bagus oleh inilah bagus benar kotak amal tuh rata-rata kok kunci beradaan kadang awal lagi mah angsul orang menyumbang tuh karena di kampung ulun tuh dulu kotak amal tuh kada kunci tahu ini. Jadi bila orang ulun ajut 50 buat potongan kada berduit dia 50 buat saya mangsul 48.000. Nah itu sudah berapa kali udah perhatikan angka itu bisa mangsul gitu nah. Jadi bilanya kita berduit dibanyakin tuh ada ulang melihat apa ngarannya tuh videonya. Jadi di kotak amal tuh diandaki kamera siapa nang membuat nota banyak. Jadi di itu di musola di pasar di anaknya ternyata pian ada yang membuat 100 sekali buat sembahyang 100 buat diteliti si itu takutnya Pak ulun melihat tadi pian membuat ke kotak amal buat duit nyumbang berapa pian membuat aja sih sesuai kemampuan gua aja sesuai kemampuan Pak itu diiringi lakiannya soalnya jualannya halus benar sederhana benar lain toko negara berapa membuat pas dibongkar 100.000 sekali membuat sini. Padahal orang yang hitungan apa ngarannya susah gitu, tapi bedanya saling buat 100.000. Kenapa? Karena jadi gesan tabungan di akhir tabungan tuh kita kada berat. Pian ke bank datang menabung 10 juta, sakitlah hati. Kada sakit kenapa? Gembira, ada tabungan. Pamanya aku di Banjar nyaman, ada ATM sudah. Anak nomor apa nyaman, tinggal gesek ATM sudah dapat. Kenapa? Ada tabungan. Ini tabungannya kita gesan akhirat. Nah oleh sebab itu hari Jumat jangan sampai kada banyumbang kita, kada memasukkan duit ke kotak amal. Nabi mengatakan dalam satu wasiat kepada Sayyidina Ya Ali, inna awliya Allah Ta'ala lam yanalu sa'at rahmatillah bikasratul ibadah bal bisakhawatin nafs wal istihana fid dunya. Wahai Ali, sesungguhnya para wali-wali Allah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, mereka tidaklah mendapatkan luasnya rahmat Allah itu. Tidaklah mereka mendapatkan luasnya rahmat Allah dan ridhonya Allah dengan semata-mata banyak ibadah kada.
bal bisakhawati nafs, tapi dengan jiwa yang pemurah. Lam yanalu saat rahmatillah waridwanah, tertinggal waridwanah. Inna awliya Allah lam yanalu saat rahmatillah waridwana bimujarradi kasrati ibadah bal bisakhawati nafs wal isti'anah bidunya. Sesungguhnya para kekasih Allah, mereka mendapatkan luasnya rahmat Allah, mereka mendapatkan ridho Allah bukan semata-mata banyak ibadah, tapi dengan pemurahnya hati mereka dan dengan meremehkan terhadap dunia. Nah, jadi apabila kita bersifat pemurah, maka berarti kita termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi as-sakhiyu habibullah, orang yang pemurah itu orang yang dicintai Allah. Orang pemurah itu dicintai oleh Allah. Nah, kayak apa caranya supaya kita dicintai oleh Allah? Jalannya pemurah. Yang kedua, biar supaya dicintai Allah, dalam hadis Nabi, ahabbul ibad ilallah abdun sajidun wa yaqulu rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hamba yang paling dicintai oleh Allah. Ini kaum amalkan berdatang kita. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah seorang hamba yang sujud kepada Allah, kemudian dalam sujudnya dia membaca Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bahasa kitanya kalau artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosa-dosaku, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Bila kita membaca ini, berarti kita membaca dan disuruh Nabi. Bila kita membaca ini menjadikan kita menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Sujud terakhir baca itu, baca juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, hayat rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah hafal bacaan dulu. Hafal ka belum enggak? Insyaallah hafal ujungnya la ilaha illa anta. Illa anta nah hafal berarti. Illa anta. Ulun ulangi, rabbi inni, rabbinya pendek ya. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka Allah cinta lawan orang yang membaca ini apabila bacanya waktu sujud dibaca. Nah, udah sujud, pada gampang ambil sujud. Sujud itu rukun yang paling afdal dalam sholat. Sujud itu saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah. Sujud itu ketika kita sekali sujud, maka Allah beri. Ketika kita sekali sujud, satu Allah beri satu kebaikan. Kemudian Allah hapus satu keburukan. Allah angkat satu derajat. Sudah lawan Allah paling parah. Kemudian kebaikan dia diberikan, kejahatan atau keburukan dihapus, derajat diangkat oleh Allah. Itu sekali sujud saja. Makanya pian sujud ini satu amalan yang menjadikan kita untuk mendapatkan surga. Ada seorang sahabat Muaz kalau pada saat kata kalau Nabi ya Rasul doakan ulun supaya ulunnya jadi penghuni surga. Ujar Nabi, fa'inni bikasrati sujud, maka jangan ditolong ya apa nah dengan ikam banyak sujud. Artinya apa nih ikam pintar dikabulkan oleh Allah jadi penghuni surga asalkan ikam banyak sujud. Apalagi orangnya meninggal dalam keadaan sujud. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, abdahnya Habib Syekh, meninggal waktu sujud. Di sujud kedua, di sujud terakhir sholat Jumat. Guru Seman Mulia, marinanya guru sekumpul, meninggal ketika sholat subuh, sujud pertama di rakaat pertama, meninggal dunia sih. Ada juga bibinian orang Arab yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Sini berkisah jasina ada bibinian menikah waktu itu malam habis maghrib make up tuh ya, di Arab ini biasanya malam mau make up. Orang Arab ini kan kalau bebininya harus menyiapkan gedung gasan bininya.
Bilanya bini, biasanya gedung sudah siap gasan didiami oleh bininya. Pun kita di Samarinda ini 4 mintuha ada bapak. Nah, kali jadi kewajiban di Arabnya harus ada gedung gasan bininya. Nah jadi ini menikah. Habis maghrib berdandan, make up, make up. Setelah untung di make up azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu jadi biniannya ulun mah enak sembahyang dulu lah. Oh iya kan ya namanya. Tapi ulun mah kalau wudu ulun apa wudu. Oh jangan ya namanya. Ikan ini sudah dihias. Sudah di amarnya make up. Ikan kalau ini ikan wudu hapus pulang. Biar aja main ulun kalau make up menghadapi tamu. Oh jangan ya namanya. Ikan kuperintahkan hadapi tamu, nggak usah sembahyang kain aja. Mohon maaf, main ulun ada kawat taat lawan dia. Karena tapi maksiatillah kada boleh taat bila maksiat kepada Allah. Meninggalkan sembahyang bukan menunda-nunda. Nah lalu akhirnya pengantinnya berwudu, pengantin biniannya nih berwudu, sembahyang isya. Pas sembahyang isya sujud yang pertama ternyata kada bangun-bangun lagi, meninggal dalam keadaan sujud kurang. Mudahan kita meninggal dalam keadaan sujud dalam keadaan sembahyang beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Turang meninggal beribadah itu tanda husnul khotimah. Orang tuh meninggal beribadah sembahyang tanda husnul khotimah. Ninggal di majelis tanda husnul khatimah, ninggal di masjid tanda husnul khatimah. Adakah di masjid husnul khatimah? Ada pas orang kadadaan di masjidnya naik nomor kotak amal gugur tinggalnya. Nah ninggalnya apa ambil kotak amal baru husnul khatimah dalam keadaan ini nak ambil kotak amal maksiat tuh kan tanda husnul khatimah. Baca Quran ninggal tanda husnul khatimah. Adakah orang meninggal baca Quran tapi suul khatimah? Ada. Ceritakan dalam kitab Al-Mawaidul Usburiyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim tentara ke Romawi, pasukan kirim melawan orang-orang kafir Romawi. Perang, ternyata pasukan kaum muslimin dipukul mundur oleh tentara Romawi. Sampai ditawan 20 orang bubuhan tentara kaum muslimin ditawan oleh Kaisar Romawi. Ketika ditawan, lalu ujar Kaisar, ambil satu. Kamjar Kaisar, bila inya hakun keluar dari agama ikam, kemudian kamu menyembah Tuhan kami, sujud ikam kepada berhala kami, Tuhan kami, maka kami diberi hadiah, dijadikan pejabat, bahkan dijadikan gubernur, diberikan rumah, diberikan fasilitas. Lalu apa sahutannya? Mohon maaf, aku kan hendak menukar agamaku dengan dunia. Ya Kaisar kan membunuh, pancong bila ini kamu kada mau, silahkan biar potong leher ulun. Algojo potong. Dipotonglah, ternyata menggelinding 3 kali. Sekalinya kepala yang sudah dipotong ini mengaji apa nang dibacanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ninggal habis baca Quran. Ujar Kaisar Romawi, ambil lagi satu, diambil lagi satu. Maukah masuk ke dalam agama kami? Keluar kamu dari agama Islam, masuk agama kami, sujud kalau Tuhan kami berhala. Bila kamu mau, beri jabatan. Bila kada mau, potong. Sembelih dan potong leher. Ujar yang kedua ini sama sautan yang pertama. Ulun kada hendak menukar agama ulun dengan dunia. Silahkan potong leher ulun, tapi tiang kada kau memotong agama ulun. Dia potong ngaji juga.
fahuwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, di dalam surga yang tinggi, yang buah-buahannya mudah dipetik. Nah, kalau di surga itu biar bersandar di ranjang, anak makan anggur, anggurnya nambah turun, biar anak makan buah apel, apelnya nambah turun dahannya. Pun kita di sini di Suryanata nih anak makan rambutan naiki dulu, digumpalnya udah kerangka. Nah, surga nyaman, menggelinding 3 kali itu nang dibacanya, dipotong itu bacaannya, bahwa fi 'aishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Sekalinya kepalaannya menggelinding 3 kali, patatai lawan yang pertama, meninggal juga, patatai. Nah, ketiga tarik lagi ya raja, ya kaisar, ditarik pulang. Pilih murtad dari agama Islam, kamu dapat hadiah, dapat jabatan, dapat fasilitas, atau ikam bertahan dalam agama ikam, kami pancung. Nah, ketiga ini tak lain, anu ulun 4 pilihan aja. Wah, ulun biar aja keluar dari agama ulun, murtadnya. Ujar aja, menteri, siapakan pakaian, siapakan mahkota, siapakan fasilitas dasar orang, kita angkat jadi gubernur. Ujar menteri, kayaknya dulu aja, kita tes dulu. Tesnya aja raja, menterinya rupanya pintar. Kita tes, mau kadanya, kalau bujur-bujur umpat kita suruh bunuh kawannya Saikong. Sisanya kan 17 orang. Nah, ditarik Saikong, ikam bujur-bujur, mau umpat agama kami, bunuh kawan ikam. Diambilnya pedang, dibunuhnya kawan. Sudah murtad, bunuh kawan pula. Ujar aja, sip kurangnya ini berarti bagus, sudah kasih jabatan, beri rumah, beri kendaraan dan sebagainya. Menteri bawa ucap pulang, ujar menteri, kayaknya dulu raja jangan. Karena mau pulang ujar raja, ujar kaisarnya nih. Pikirkan raja, kawannya aja dibunuhnya, apalagi kita kan dibunuhnya juga. Sudah, kada usah dibahas kerajaan, kada usah dijadikan pejabat. Lalu ujar kaisar kayak pacarnya, pancung aja sudah, potong aja sudah. Akhirnya dipotong. Orangnya nak boleh mengucapkan syahadat, kena kau lagi untungnya, kena kau lagi tertahan. Dipotong sekalinya. Orang ini waktu dipotong ngaji juga, tapi yang dibacanya abaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunqidu mau finnar. Bahasanya, apakah kamu hendak merubah nasib seseorang yang sudah pasti ketetapan azab, ketetapan siksa baginya? Apakah kamu dapat menyelamatkan orang yang ada di dalam neraka? Berguling kepalanya, tapi bergulingnya jauh daripada nang dua. Ngaji, tapi ngajinya nang dibaca tentang adab Allah. Orangnya su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Dia murtad, keluar dari agama Islam. Nah, jadi ada nang ngaji tapi su'ul khatimah. Makanya kita demikian. Hal yang seharusnya kita takutkan itu sesuatu yang kada pasti lagi, karena kada ada jaminan. Kita berkatnya kada ada jaminan husnul khatimah, kada ada jaminan. Tapi kalau urusan rezeki, pasti kita diberi rezeki. Selama masih hidup pasti ada rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di muka bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Tapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kita akan mendapatkan husnul khatimah semuanya. Kada ada. Yang dijamin Allah rezeki, Allah akan menjamin kita husnul khatimah. Makanya kita usahakan supaya kita ini bisa meraih husnul khatimah. Caranya kayak apa? Jaga sembahyang. Caranya kayak apa? Banyak ibadah. Caranya kayak apa? Banyak ibadah zikir. Nah, caranya kayak apa? Banyak baik sangka lawan orang lain. Balik. Nah, jadi bersedekah hari Jumat. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, baca Quran, zikir, etikaf dan ribat. Maksudnya menunggu sembahyang selepas sembahyang. Nah, jadi pemain kita bersedekah, maka terkumpul amal kebaikan. Sembahyang bayang Jumat kita gawi. Nah, puasa kalau ini puasa sunnah ganti dengan Kamis. Kemudian sedekah, ya nah kita buat kotak amal atau ke sedekah fakir miskin. Baca Quran sambil nunggu-nunggu, baca Yasin umpamanya. Kemudian zikir, i'tikaf,
atau kumpulan. Makanya ketika di masjid itu berniat nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, saja aku beriktikaf dalam masjid sunnah karena supaya dapat pahala iktikaf. Dan kemudian dapat pahala ribat. Apa ribat tuh? Menunggu sembahyang. Seseorang itu senantiasa dalam sholat selama dia menunggu sholat. Jadi orang itu dapat pahala sholat selama dia menunggu sholat. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Sudah juga kita mulai Senin bagawi, Selasa bagawi, Rabu bagawi, Kamis bagawi, Jumat khusus jadikan akhirat kita. Maksudnya banyaki berbuat kebaikan di hari Jumat, bersedekah, berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Jangan hari Jumat Baunjunnya makan jauh Kaimpang sana baunjunnya. Nah, kurang adan ini menyisit terus di batal itu. Baunjun tuh jangan hari Jumat. Mun hendak kuliah baunjun tuh hari Sabtu. Kenapa? Karena hari Sabtu hari tipu dayanya Bani Israel. Bani Israel itu dilarang mencari iwak hari Sabtu, tetapnya mencari iwak. Nah, ada juga mengatakannya karena mencari iwak tapi menjebak di hari Sabtu tuh masukkan iwak ke dalam jebakannya, hari Minggunya mah ambilnya. Makanya bila orang anak kuliahan baunjun mencari iwak atau berburu maka bagus di hari Sabtu. Hari Sabtu. Apa bacaannya? Sebelum menimbai umpan bacakan innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alaihi wa atuni muslimin, kan itu semuanya tuh. Insyaallah pekulihan. Yang penting mau unjunnya jangan dikari. Dikari kan kulihan. Saya jual di tukang iwak mau kulihan. Tapi ngaruh ubi mau unjunnya biar terkadang keluar duit tuh sampai pertama nyewa kapal. Nyewa kapal lumayan tuh. Bisa sampai 1 juta lebih nyewa kapal. Kemudian nukar umpan, kemudian sangu, belum lagi orang yang beruku nukar ruku, totalnya bisa jutaan lebih habisnya. Kulihan udang saikung aja soalnya. Ketinggalan ubi ya dia, atau oleh puyuh berapa ikung aja. Tapi ada udang hanyar nih biar orang berunjuk mau puyuh nggak kawin kulihan banyak banget anak sekarang kulihan gimana kalau dunia itu yang bisa kalau ingatan Jumat lagi itu. Mudah-mudahan Jersidin ia menjadi kafarat bagi hari-hari yang lain di dalam minggu itu. Nah, mudah-mudahan Jumat yang kita khususkan beribadah kepada Allah menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi segala dosa-dosa kita yang selain daripada hari Jumat. Makanya ujar Nabi al-jumu'atu ila jumu'ah kafaratul lima bainahuma. Satu Jumat kepada Jumat yang lain ini menjadi penghapus bagi dosa antara keduanya. Satu Jumat kepada Jumat lain itu menghapuskan dosa kita. Asalkan Jumatnya bujur-bujur kita isi dengan ibadah, dengan amal kebaikan. Ada gampangan hari Jumat ya. Malaikat berkumpulan di masjid. Tapi itu panggilannya supaya apa? Dan masuk catatan malaikat datangnya jangan orang adzan, sebelum adzan datangnya. Sebelum adzan datangnya supaya masuk pembukuannya malaikatnya, ditulis malaikat siapa yang hadir, Ujulak hadir, tulis si Anu hadir, Udin hadir, Ahmad hadir, Ijul hadir, tulis malaikat terus cetak. Bila sudah Allahu Akbar tutup, sudah malaikat duduk dalam masjid. Malaikat duduk ke dalam masjid, maka ada masuk catatan. Nah, tadi dia tadi tapi nya gugur kewajibannya. Nah, jadi Jumat ini kita usahakan amal-amal kebaikan tadi kita usahakan supaya tak kumpul. Sementara menghadang-hadang orang belum adzan baca Quran, sementara mana belum adzan baca zikir atau baca sholawat. Karena sholawat pada hari Jumat
atau malam Jumat ma'rudatun alayya, ujar Nabi, langsung dihadapkan kepadaku. Adab-adab puasa. Nah akan datang ayatnya. Jadi habis masalah sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumat, karena akan datang masuk adab-adab puasa. Utamanya di sini yang dibahas adalah puasa sunnah. Yang dibahas di sini dulu lah. Nah di awal-awalnya kena tentang puasa sunnah. Mudah-mudahan berataan ini sehat walafiat, yang umur, dosa kita diampuni oleh Allah, rezeki dimudahkan oleh Allah, dan berataan di akhir hayat beriman berataan. Amin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma taqabbal fid wa 'amda rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.